Pada prinsipnya, segala minuman apa saja halal untuk diminum apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bila haram, namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barokah, berdosa dan mengakibatkan penyakit di badan bagi peminumnya. Allah telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi minuman yang halal. Sebaliknya, manusia harus menjauhi minuman yang haram sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dinikmati. Minuman yang halal adalah sebuah jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, es jus, dan lain-lain. Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah, seperti jenis madu, air susu binatang seperti susu kambing, susu sapi, unta, dan kuda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Yang terakhir, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam menyuruh kita untuk memelihara diri untuk tetap sehat. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Maka makan dan minum termasuk ibadah. Sebagai ibadah, maka supaya minuman yang kita konsumsi itu halal, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum minum harus membaca doa atau bismillah. Yang kedua, minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan halal. Dan yang ketiga, mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal. Minuman yang halal dan thayyibah atau halal dan baik tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita. Manfaat dari mengonsumsi minuman yang halal sangat membawa berkah, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Di antara hikmah mengonsumsi minuman halal yaitu yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang terakhir yaitu rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam. Minuman yang diharamkan dapat dilihat dari jenisnya antara lain. Yang pertama, semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, seperti arak, bir, dan sejenisnya. Di dalam Al-Quran, minuman memabukkan disebut khamar, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, berjudi, wal ansabu, dan berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaiton, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis.
karena najis identik dengan banyak bakteri, penyakit, dan kotor jika dikonsumsi. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Cara tersebut termasuk perbuatan dosa. Minuman yang haram secara garis besar yakni yang pertama, berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lain. Selanjutnya, berupa nabati atau tumbuhan seperti tua dari buah aren, candu, morfin, air tape bertua dari bahan ubi, anggur telah bertua, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lainnya yang membahayakan. Nah, anak-anak, dihafalkan ya apa saja yang minuman yang haram untuk kita konsumsi agar kita tetap sehat. Sikap kita untuk menjauhi minuman haram adalah hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat ataupun haram. Sebaiknya makan dan minum secukupnya. Menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Selanjutnya, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Melalui sikap berikut, kalian sebaiknya berhati-hati, apalagi sekarang sedang merabahnya virus dan penyakit yang didapat dari hewan yang haram. Allah dan Rasulnya melarang meminum minuman yang haram, sebab akan berakibat buruk bagi yang mengonsumsinya. Ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan bagi pengonsumsi minuman yang haram, antara lain, yang pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitonia seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Selanjutnya, susah menerima ilmu kebenaran. Yang terakhir, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit.